Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat dari unit kerja SDN Selaku Desa. Saya di sini akan memaparkan modul ajar pembelajaran mendalam DPRT. Mata pelajaran yang saya ambil adalah bahasa Indonesia kelas B pada kelas 4 semester 1. Hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah identifikasi kesiapan murid, dimensi profil. Yang pertama saya akan mulai identifikasi kesiapan murid, yaitu pertama pengetahuan awal. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, perlu kita melihat, mengidentifikasi setiap anak didik kita. Kenapa seperti itu? Dengan kita bisa mengidentifikasi setiap anak didik, kita bisa mengetahui kesiapan anak itu, kesiapan anak A, kesiapan anak B. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan lebih maksimal dan tepat sasaran. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah pengetahuan awal. Saya pasti akan menguraikan, mencari informasi tentang siswa, apakah siswa sudah memahami arti sebagian besar kosakata dasar dalam bahasa Indonesia dan mengenali kalimat dalam sebuah teks. Yang kedua adalah keterampilan dasar. Apakah siswa bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa, apa, di mana dalam sebuah teks, sehingga anak-anak bisa membedakan informasi mana yang penting dan harus dipahami dan kalimat mana yang hanya pelengkap dan menyebutkan topik umum dari sebuah paragraf. Ada beberapa kesulitan yang saya perkirakan akan anak-anak hadapi, yang pasti akan muncul. Kalau anak-anak kurang memahami, kurang mengerti, kurang mendalami sebuah teks, maka akan mendapatkan kesulitan dan tidak bisa menemukan hal yang terpenting dalam sebuah teks tersebut. Entah itu dari teks berita, artikel, ataupun pengumuman apapun. Selanjutnya adalah materi esensial. Anak bisa mengidentifikasi ide pokok dari berbagai jenis teks non-sastra yang berbentuk cetak atau elektronik. Perlu ide pokok dalam sebuah paragraf, anak itu bisa paham, bisa tahu di mana letak ide pokok itu, apakah di depan, di tengah, atau di akhir, sehingga anak bisa mengetahui, bisa mencari kata-kata yang penting dalam sebuah paragraf. Yang selanjutnya adalah dimensi profil. Jadi saya bisa melihat target kelulusan dalam dimensi profil itu yang sudah anak dapatkan, yaitu pada kreativitas. Dengan saya memberikan teks atau sebuah paragraf dan anak sudah membaca dan mengetahui, sehingga saya bisa melihat apakah anak itu kreativitasnya keluar atau belum. Penalaran kritis. Setelah membaca paragraf tersebut, anak apakah mampu bernalar dengan kritis dan mandiri dalam menentukan sebuah paragraf tersebut. Kolaborasi sesama teman. Kalau saya tadi sama teman sejawat juga teman dulu. Kalau saya kurang memahami, pasti saya akan berkomunikasi. Kalau anak-anak
kolaborasi dengan teman sebangku, teman sebaya, bahkan bisa kolaborasi dengan kakak-kakak kelas. Komunikasi yang lancar pasti akan dibahas, dibangun, sehingga anak itu mudah dalam berbicara dengan teman-teman yang lain. Kesehatan selanjutnya. Dalam mendesain kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang saya perlu lakukan, yaitu menerangkan tujuan pembelajaran, mencari kerangka pembelajaran, dan pengamatan belajar. Ada kegiatan ini juga. Yang pertama, kita dalam mendesain pembelajaran, yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu artinya mengidentifikasi ide pokok dari berbagai jenis teks non-sastra berbentuk cetak ataupun elektronik, seperti berita, artikel, pengumuman, ataupun laporan. Soalnya dalam mengidentifikasi beberapa ide pokok itu bisa kita ambilkan dari berita, misalkan dari surat kabar ada berita tentang kebakaran. Dari ide pokok itu anak-anak bisa tahu, oh ini kebakaran di daerah mana pasti tahu. Yang selanjutnya adalah menemukan ide pendukung serta informasi detail yang relevan dari teks non-sastra berbentuk cetak ataupun elektronik. Dalam sebuah paragraf, menentukan atau menemukan ide-ide pendukung itu sangat perlu, Bapak Ibu. Sangat perlu, kenapa? Karena dengan kita menemukan ide pokok, kita bisa mengembangkan satu paragraf. Dari satu baris ide pokok tersebut, kita bisa kemas, bisa desain, kita bisa tambahkan pelengkap, tambahkan tulisan informasi, sehingga dalam paragraf tersebut akan menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk mengikuti dan membaca paragraf tersebut. Yang kedua adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran yang pertama adalah praktik pedagogik. Kita menggunakan pendekatan konstruktivisme yang mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi aktif. Anak-anak sekarang kita hanya mengarahkan, membimbing, untuk selanjutnya anak-anak itu bisa berkembang dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan cara mereka berkomunikasi dengan anak sebayanya, dengan cara mereka melihat berita-berita, bisa di televisi, bisa di surat kabar, sehingga anak-anak itu pikirannya akan terolah dengan sendirinya, dan kita mengarahkan serta membimbing dan interaksi dengan materi, sehingga anak-anak bisa mengaitkan materi apa, bagaimana, dengan siapa, dan metode pembelajaran penemuan, discovery learning. Dalam pembacaan paragraf tersebut, anak-anak pasti akan menemukan ide, hal-hal yang baru yang belum tentu mereka didapatkan di lingkungan pembelajaran sekolah. Yang selanjutnya adalah mitra pembelajaran. Mitra pembelajaran itu sangat diperlukan untuk anak-anak. Kalau di lingkungan sekolah, perpustakaan, sehingga saya mengarahkan setiap istirahat anak-anak, saya ajak bergantian membaca buku di perpustakaan sekolah, mencari sampai 1 hari 2 hari buku itu saya berikan, sehingga anak-anak itu membaca. Setelah membaca, nanti saya akan suruh mereka merangkum dalam satu buku itu. Mungkin anak pasti akan menemukan ide baru, pemahaman baru tentang buku tersebut. Orang tua wali atau murid, orang tua wali pasti sangat kita anjurkan untuk
selalu mengontrol, membina, dan mengawasi anak-anaknya. Soalnya kita sebagai pendidik atau pembimbing di lingkungan sekolah itu hanya beberapa menit saja, beberapa jam saja di lingkungan sekolah. Yang sangat diperlukan di lingkungan itu adalah lingkungan keluarga, terutama wali murid. Sehingga sukses atau tidaknya anak di rumah itu tergantung wali murid. Teknologi penyedia konten edukasi. Teknologi tidak bisa kita pungkiri. Teknologi semakin hari semakin canggih. Anak-anak pasti sudah kita persiapkan dengan perubahan zaman. Dengan kemajuan teknologi, SDM yang semakin tinggi yang kita harapkan. Sehingga anak-anak itu mampu menyerap dan menghadapi perkembangan zaman dengan cara mereka dan melewati pengawasan orang tua dan bimbingan kita di lembaga sekolah. Dan selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sangat mendukung lingkungan sekolah. Itu lingkungan yang akrab dengan dunia pendidikan, lingkungan yang akrab dengan anak-anakan, keramah tamahan. Tapi tidak lupa kita harus selalu mengawasi. Walaupun anak-anak di lingkungan sekolah itu selalu kita awasi. Yaitu ruang fleksibel untuk diskusi kelompok. Kita memberikan pembelajaran diskusi kelompok untuk memecahkan, mencari informasi, mencari ide-ide pokok dalam suatu paragraf kita berikan setiap kelompok. Sehingga anak kelompok tersebut dapat mengetahui mana yang namanya ide pokok, mana kalimat pendukung, kalimat pelengkap, sehingga anak itu paham. Sesi berbagai dan presentasi. Setelah anak-anak kita berikan apa itu paragraf, anak-anak bisa menemukan. Gantian anak-anak yang maju untuk presentasi apa yang mereka baca, yang mereka pahami dalam sebuah paragraf tersebut. Sehingga anak-anak presentasi itu ke depan yang pertama pasti akan melatih keberanian mental. Yang pertama kita tata adalah mental anak tersebut. Anak sudah berani maju pun itu mentalnya sudah hebat. Lingkungan yang mendukung pemikiran kritis dan analitis dengan memanfaatkan alat bantu visual, serta lingkungan yang merasakan kemandirian refleksi seperti sudut baca di ruang kelas. Memang setiap kelas diharuskan ada sudut baca. Sehingga kenapa? Setiap anak-anak kalau mencari buku, mencari pemahaman baru bisa, nggak usah keluar ruangan, cukup cari di lingkup kelas itu yang ada di sudut baca. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan digital di kemajuan zaman. Pemanfaatan digital itu sangat diharuskan, anak-anak juga sangat diharuskan tahu kemajuan zaman. Yang pertama adalah layar LCD, layar proyektor. Kita bisa memutar video tentang sebuah teks, sebuah bacaan, sebuah cerita, sehingga anak-anak itu bisa melihat, membaca, memahami apa yang kita putar tersebut. Yang bisa diambil dari website berita anak, blog edukasi untuk menunjukkan beberapa contoh teks elektronik. Pengalaman belajar yang selanjutnya adalah pasti saya akan melakukan yang pertama adalah kegiatan awal. Yang pertama adalah orientasi. Sebelum saya memulai pembelajaran, pasti saya akan ulur salam dulu, melihat wajah anak-anak dulu, memahami anak-anak dulu. Setelah itu saya menanyakan kabar, sarapan, ketidakhadiran, sehingga anak-anak akan terbiasa dengan pertanyaan kita tiap hari. Setelah itu mereka kita ajak berdua bersama dengan tujuan mereka lebih semangat dan
mudah mendapatkan ilmu yang benar. Yang kedua, persepsi. Saya menampilkan beberapa contoh teks non sastra yang menarik perhatian siswa. Siswa itu sebenarnya sangat tertarik dengan hal-hal yang baru, terutama contoh teks non sastra yang bisa menarik perhatian siswa seperti cuplikan berita lokal tentang acara sekolah. Misal kita punya acara sekolah dan kita pajang di papan pengumuman, kita putar di proyektor sehingga anak-anak itu akan lebih memahami, pasti lebih anak-anak lebih penasaran. Misalkan apakah saya ada di video tersebut, anak-anak mencari dengan sendirinya tanpa kita perintah. Pengumuman lomba yang kemarin ratusan lomba, pasti anak-anak sudah menunggu. Saya kemarin ikut lomba makan buku, misalkan saya akan menang, kapan lomba hadiah saya akan diterimakan. Artikel singkat tentang tempat wisata populer di Indonesia dan dilanjutkan mengajukan pertanyaan pemicu. Pasti anak-anak akan tertarik hal-hal yang baru, terutama tempat wisata yang populer di Indonesia. Banyak sekali tempat wisata tiap tahun bermunculan, sehingga anak-anak pasti akan mencari informasi. Bahkan orang dewasa pun mencari informasi tempat, letak, biaya, lokasi, keindahan, keistimewaan apa. Anak-anak pasti akan mencari informasi tersebut. Dan kemudian setelah anak-anak mencari informasi tersebut, pasti akan timbul di benak pikirannya, apa yang pertama kali kalian cari tahu saat membaca tulisan seperti ini. Anak-anak baca paragraf selesai, pasti kita juga berpikir apa yang sudah didapatkan anak-anak. Menurut kalian apa hal yang penting yang ingin disampaikan oleh penulis teks ini? Arahkan jawaban siswa ke gajaran utama atau inti dari sebuah tulisan. Kita sebagai guru selalu memberikan motivasi, memberikan semangat, dorongan. Kata Gajar Dewantara kan Tuturi Handayani, memberikan dorongan dari belakang. Engar Sosum Tulodo juga. Guru saya menjelaskan secara sederhana apa ide pokok itu. Ide pokok adalah inti dari suatu kalimat, suatu paragraf. Sehingga dari ide pokok itu kita bisa kembangkan dari satu baris kalimat, bisa kembangkan menjadi satu paragraf dengan memberikan perlengkapan, memberikan kalimat pendukung, sehingga paragraf itu bisa terlihat lebih menarik membaca, terlihat lebih enak, lebih menarik, enak, serta memberikan anak itu rasa keingintahuan. Dan memberi lisan sangat sederhana. Kalau saya bilang kucing adalah hewan peliharaan yang lucu. Sejak dulu kucing itu memang sangat lucu, sudah berbulu. Ada berbagai jenis kucing, berbagai jenis warna, ada putih, ada hitam, ada yang beraneka warna. Itulah kucing. Anak-anak juga rata-rata di rumah sangat suka pelihara kucing, terutama anak perempuan. Ada jenis kucing Anggora, Persia, kucing biasa. Anak-anak semua keluarga hampir mempunyai hewan peliharaan yang bernama kucing. Bahkan ada juga anak-anak itu yang tidurnya sama kucing. Kenapa? Karena saking senangnya dengan hewan peliharaan tersebut. Kucing itu sangat indah, nurut, dan kucing juga selalu mengikuti majikannya. Itulah kucing. Dan selanjutnya adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan itu. Pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok
dari berbagai jenis teks non sastra. Siswa mampu, siswa paham, siswa memahami. Dari sebuah paragraf pasti menemukan satu ide pokok. Anak-anak sehingga paham dari paragraf ini, misalkan paragraf C, kucingku sangat liar. Judul bertema kucingku sangat liar. Dari paragraf tersebut, anak itu paham. Ini kalimat utama, dari kalimat utama atau ide pokok itu diberikan kalimat pendukung, kalimat pelengkap sehingga terbentuk satu buah paragraf. Setelah melakukan kegiatan motivasi, saya akan melakukan kegiatan itu, yaitu saya memberikan sebuah teks non sastra pendek, misalkan pengumuman tentang kegiatan sekolah atau berita lain kepada anak-anak, dan meminta anak untuk melakukan skimming, membaca cepat di dalam hati dalam durasi waktu singkat 30 sampai 60 detik, bukan menit, sehingga kita bisa mengetahui dalam tempo waktu yang sesingkat itu apakah anak itu sudah paham apa yang sudah kita kasihkan, paragraf bacaan apa yang mereka sudah dapatkan. Setelah selesai waktu habis, saya meminta mereka menuliskan topik umum tentang apa ya teks ini di buku mereka. Kita berikan teks, mereka membaca dengan durasi waktu 30 sampai 60 menit. Lalu setelah selesai, kita meminta mereka menuliskan topik apa yang mereka dapatkan setelah membaca paragraf tersebut. Saya bersama siswa mendiskusikan beberapa jawaban secara singkat di kelas. Diskusi itu sangat penting. Kadang anak itu ada yang takut bertanya. Kita harus paham. Kadang anak yang berani bertanya, soalnya karakter anak-anak itu berbeda. Makanya kita diskusi itu sangat dianjurkan agar kegiatan pembelajaran itu lebih efektif. Selanjutnya menjelaskan bahwa skimming membantu kita mendapatkan gambaran umum dan cepat menemukan ide pokok dengan cepat. Memberikan anak-anak waktu durasi membaca 30 sampai 60 detik. Itu lebih mempercepat anak-anak menemukan ide pokok dengan sangat cepat. Sehingga anak itu lebih tertantang, lebih tertarik membaca di dalam hati dalam cepat, durasi cepat 30 sampai 60 menit, 60 detik, sehingga anak bisa menemukan ide pokok. Yang selanjutnya adalah pembentukan kelompok kooperatif. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, rata-rata berisi 3 sampai 4 siswa. Kenapa kan 3 sampai 4 siswa? Kalau lebih banyak, semakin banyak itu semakin susah. 3 sampai 4 itu sudah ideal. Secara heterogen dan menjelaskan bahwa mereka akan bersama untuk menemukan ide pokok dari berbagai teks. Kita kasihkan paragraf. Setiap kelompok kita kasihkan satu paragraf, kelompok 2 satu paragraf, sehingga mereka akan kolaborasi bersama temannya, akan menemukan ide pokok dari teks tersebut. Yang selanjutnya adalah mengaplikasi bermakna atau mengembirakan. Membaca analitis dalam kelompok. Saya menyiapkan 3 teks non sastra yang berbeda, yaitu 1 artikel berita, 1 pengumuman, dan 1 laporan berita. Saya memberikan artikel berita, pengumuman, dan laporan berita dalam bentuk teks, cetak teks, dan juga teks elektronik, sehingga anak-anak lebih tertantang akan memberikan pilihan apakah mereka suka dengan teks elektronik atau teks cetak tersebut yang bisa ditampilkan di layar untuk
memudahkan penjelasan kepada siswa. Setelah kita berikan teks dan kita tampilkan di layar, anak itu lebih lebih fokus untuk melihat layar, sehingga anak itu lebih suka membaca teks di layar dibandingkan buku. Yang langkah pertama yaitu membaca bersama dan identifikasi awal. Kita ajak mereka bersama-sama membaca teks pertama kepada setiap kelompok. Kita ajak bersama-sama sehingga kita sambil mengawasi melihat apakah semua anak itu sudah bisa membaca dengan lancar, dengan intensif, dengan betul atau tidak. Setiap kelompok anggota diminta untuk membaca teks tersebut secara mandiri dan cermat membaca analisis. Setiap kita misalkan dibagi 3 sampai 4 kelompok, setiap kelompok kita kasih waktu membaca terlebih dahulu kelompok A, sehingga kelompok yang lain akan lebih menyimak juga, lebih mendengarkan, sehingga anak-anak itu bisa mengetahui apa yang dibaca, apakah sudah sesuai dengan secara mandiri dan lebih cermat. Selesai membaca, siswa anak-anak diminta berdiskusi dalam kelompok. Bagaimana menurut kalian? Kalimat mana yang paling penting? Kalimat mana yang menjadi intinya? Dalam sebuah paragraf, anak-anak itu dianjurkan paham kalimat yang paling penting dan kalimat yang menjadi inti sebuah paragraf tersebut. Meminta siswa untuk bersepakat menentukan satu kalimat atau frasa yang menurut mereka adalah ide pokok. Saya meminta mereka membaca sebuah teks, sebuah paragraf, dan saya juga meminta merangkum, ini loh kalimat yang penting, ini loh ide pokoknya, sehingga anak-anak bisa menuliskan di lembar kerja kelompok mereka. Yang itu langkah kedua adalah verifikasi dan diskusi lintas kelompok. Setelah selesai membaca per kelompok, giliran kelompok 1, 2, 3, 4, mereka saya kolaborasikan setiap kelompok untuk berdiskusi setiap kelompok dengan satu teks, dan saya meminta perwakilan kelompok untuk menuliskan ide pokok yang mereka temukan di paragraf tersebut dan menuliskan mereka di papan tulis tentang ide pokok yang mereka temukan. Yaitu saya mengajak, selanjutnya adalah saya mengajak siswa untuk membandingkan ide pokok dari kelompok mereka yang berbeda-beda. Mengapa kalian memilih ide pokok itu? Kita tanya, mengapa? Kenapa mereka kok memilih kalimat itu ditujukan sebagai ide pokok? Kenapa enggak kalimat ini? Sehingga mereka akan mendorong diskusi pemahaman lebih mendalam. Setelah itu saya ulangi proses ini untuk teks kedua dan ketiga dan memastikan setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Kita ratakan kelompok ada 3 sampai 4 kelompok, itu mereka setiap kelompok disuruh mencatat di lembar kerja kelompok setiap mereka menemukan ide pokoknya. Yang selanjutnya adalah presentasi dan penguatan dulu. Memilih 1 atau 2 teks dari yang sudah dibahas setiap kelompok, meminta mereka presentasi di depan. Tadi sudah saya jelaskan, presentasi itu melatih mental, keberanian anak. Tapi semakin dilanjutkan, anak itu semakin terbiasa, keberaniannya semakin akan tampak. Mentalnya juga kuat, sehingga anak sudah terbiasa lancar dalam membaca, lancar dalam menyampaikan pendapat, lancar dalam presentasi. Yang pertama seperti itu.
dan meminta beberapa kelompok untuk presentasikan ide kelompok yang berbeda. Setelah saya memberikan teks yang berbeda-beda setiap kelompok, kelompok A, B, C itu pasti akan mempresentasikan dan menemukan ide pokok dengan teks yang berbeda-beda tersebut. Merefleksi. Setelah saya memberikan penguatan positif dan klarifikasi, jika ada perbedaan pemahaman, saya tekankan kembali ciri-ciri ide pokok dan ide pokok sering ditemukan di awal, akhir, bahkan tersirat. Awal paragraf bisa kita temukan ide pokok, akhir paragraf juga bisa kita temukan sebuah ide pokok. Siswa juga bisa menyibukkan materi yang mereka telah pelajari. Saya memberikan penekanan bagaimana kerjasama dalam sebuah kelompok sehingga mereka mampu memahami teks dengan lebih baik. Kolaborasi itu sangat penting dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C, teman A, teman B, teman C itu semua sangat penting sehingga saling memberikan penguatan dan memberikan dukungan. Yang selanjutnya adalah penutup. Setelah saya memberikan pemahaman tentang teks atau paragraf kepada anak-anak, saya meminta anak-anak menuliskan di buku catatan mereka apa yang mereka sudah pelajari hari ini tentang ide pokok atau inti kalimat. Apa strategi yang saya gunakan untuk menemukan ide pokok? Apakah saya suka belajar dalam kelompok? Mengapa? Saya merangkum kembali pentingnya menemukan ide pokok dalam membangun bacaan. Memberikan tugas rumah, meminta siswa untuk mencari satu contoh teks non sastra bisa diambil dari koran, majalah, internet, atau anak-anak juga bisa browsing ke Chrome, ke Google, atau AI dan lain-lain, dan mencoba mengidentifikasi setiap ide pokok. Saya menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu menemukan ide-ide pendukung serta informasi detail yang relevan dari teks non sastra dan berbentuk cetak atau elektronik. Setiap paragraf pasti ada ide pokok. Dari ide pokok itu bisa dikembangkan dan dikasih kalimat pendukung, sehingga paragraf itu akan terbentuk dengan sangat baik. Yaitu saya menutup pembelajaran dengan berdoa. Anak-anak sebelum berdoa, saya coba memberikan beberapa pertanyaan secara lisan, pertanyaan secara singkat, sehingga saya bisa melihat asesmen pada awal pembelajaran. Ada asesmen pembelajaran yaitu jenis tes, observasi, diskusi, lembar kerja, kuis, dan lain-lain. Ini instrumen yang saya berikan kepada siswa-siswa saat saya melakukan, yaitu asesmen akhir pembelajaran. Saya memberikan lembar kelompok atau LKPD. Setelah saya baca teks sastra baru dalam kelompok, siswa bisa mengisi lembar kerja di bawah, seperti teks judul, jenis teks yang mereka temukan menurut kelompok ide dari sebuah. Menurut kelompok A misalkan, ide pokok dari teks ini adalah yang kedua. Saya meminta mereka menuliskan informasi yang penting lainnya secara detail yang bisa didapatkan dari teks tersebut. Ada beberapa rubrik penilaian asesmen akhir, yaitu identifikasi ide pokok, ide pendukung, informasi detail yang relevan, membedakan ide pokok pendukung yang detail, penerapan pada berbagai jenis teks. Ini saya ini LKPD 1. Ada beberapa kegiatan saya mengamati dan berdiskusi
menemukan inti bacaan dan menuliskan info pokok di sini ya, seperti tadi saya bilang ke anak-anak tadi, dan cukup sekian. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu pemaparan modul ajar deep learning yang bisa saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.